Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla yang Maha mengatur segalanya, Maha memberikan rezeki, terutama dalam kondisi pandemik saat ini. Mudah-mudahan keimanan kita terus bertambah dan ketakwaan kita terus bertambah, serta kita dijaga dari kesehatan. Kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan puji kita panjatkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi pengikutnya yang setia hingga akhir zaman dan bisa berkumpul bersamanya di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah kita akan memulai episode atau tahap pertama untuk pembahasan kitab hadis Arba'in Nawawiyah yang diselenggarakan oleh HSI, Halaqah Silsilah Ilmiah di bawah pimpinan Ustaz Abdullah Roy, dan bekerja sama dengan kami dari Perkumpulan Muslim Indonesia Groningen atau disebut Degromis. Insya Allah kita diberikan keistiqomahan dalam menuntut ilmu ini sampai beres dan kita mendapatkan berkah dari ilmu yang kita pelajari ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin saya tidak akan berlama-lama. Untuk waktunya saya tempat dan waktunya saya persilakan pada Ustaz Abdullah Roy. Baik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Kita memujinya, bersyukur kepadanya, memohon ampun kepadanya, bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Dan tentunya nikmat yang paling besar yang telah Allah karuniakan kepada kita semuanya adalah nikmat hidayah kepada agama Islam ini. Agama yang apabila seseorang istiqamah menjalankan apa yang ada di dalamnya berupa akidah dan juga ibadah dan ajaran serta syariat, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Namun barang siapa yang berpaling dari agama ini, setelah dia mendengarnya, maka ini adalah kecelakaan bagi seseorang di dunia maupun di akhirat. Allah SWT mengatakan, Inna ad-dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang hak, agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Dan Allah mengatakan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak diterima darinya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Semoga kita menyadari tentang besarnya nikmat hidayah ini
dan menjadikan kita bersyukur, dan di antara bentuk syukur kita adalah dengan bersungguh-sungguh di dalam mempelajari agama ini dan mengamalkan apa yang kita pelajari. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah SWT curahkan kepada Rasulullah SAW yang telah dipilih oleh Allah SWT menjadi utusan yang terakhir untuk seluruh manusia, dan telah memberikan taufik kepada kita, yaitu Allah SWT telah memberikan taufik kepada kita untuk menjadi salah seorang di antara umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam juga untuk keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka sampai akhir zaman. Para ikhwah dan juga para akhwat, khususnya di The Gromis di negara Belanda ya. Kemudian juga para ikhwah dan juga para akhwat yang pada kesempatan kali ini telah bergabung bersama kita untuk mempelajari salah satu di antara karya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu kitab Arba'in Nawawiyah yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Insyaallah pada pertemuan yang pertama ini kita akan memberikan muqaddimah yang isinya adalah 2 poin. Yang pertama adalah biografi dari Al-Imam An-Nawawi, ya, tentang sejarah hidup beliau. Semoga dengan mempelajari siapa pengarang kitab ini, kita akan lebih semangat dalam mempelajari kitab yang insyaallah bermanfaat. Ya, dan Imam Nawawi insyaallah masing-masing dari kita tidak asing lagi ya dengan nama Al-Imam An-Nawawi. Kita mendengar secara global, mungkin pernah lewat di telinga kita, tapi kita belum mengetahui bagaimana sebenarnya sejarah hidup beliau. Dan dengan mempelajari kisah dan juga sejarah para ulama, ini di antara perkara yang akan membangkitkan semangat, menghidupkan hati, semangat dalam menuntut ilmu, semangat dalam beramal. Apalagi di zaman yang di situ kita banyak kehilangan orang-orang yang bisa menjadi contoh bagi kita di dalam kehidupan kita. Kalau kita mau membaca buku dan mau menelaah biografi para ulama, maka akan kita dapatkan di sana qudwah, teladan yang baik dari para ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian poin yang kedua adalah tentang sekilas dari kitab Arba'in Nawawiyah, kitab yang akan kita pelajari. Sebenarnya apa isinya dan apa pentingnya mempelajari kitab ini, dan bagaimana kedudukan kitab ini di antara para ulama dan di antara para penuntut ilmu. Maka insyaallah dalam waktu yang tidak lama, kurang lebih 1 jam, ya, kita akan mempelajari 2 poin tadi. Kemudian setelahnya akan kita buka kesempatan untuk bertanya. Ya, bertanya tentang pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang disampaikan. Baik, untuk poin yang pertama adalah tentang biografi dari pengarang kitab ini, yaitu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, nama beliau adalah Yahya. Nama beliau adalah Yahya. Yahya bin Sharaf Ibnu Murri
ibni Hasan ibn Husain ibn Muhammad Al-Hizami An-Nawawi. Nama beliau adalah Yahya, bapak beliau adalah Syaraf, Yahya bin Syaraf. Kunyah beliau adalah Abu Zakaria. Kunyah beliau adalah Abu Zakaria, dan beliau tidak punya anak yang bernama Zakaria, karena beliau memang meninggal dunia dalam keadaan beliau belum pernah menikah. Bapak beliau Syaraf, kunyahnya adalah Abu Yahya. Laqab beliau, gelar beliau, yang lain menggelari beliau dengan Muhyiddin, Muhyi ad-Din. Namun beliau sendiri rahimahullah benci dan tidak senang diberikan gelar dengan Muhyiddin, karena makna Muhyiddin adalah yang menghidupkan agama, yang menghidupkan agama. Sementara kita tahu bahwasanya para ulama yang mereka mengenal Allah, mereka tidak ingin mentazkiyah diri mereka sendiri. Orang yang mengenal Allah semakin dia mengetahui tentang kelemahan diri, tentang dosanya, tentang kekurangannya. Sehingga kalau digelari oleh orang lain dengan yang menghidupkan agama, ini sesuatu yang berat bagi mereka. Sehingga Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau membenci dan tidak senang untuk digelari dengan Muhyiddin. Dan sebagaimana kita tahu bahwasanya agama ini akan terus dijaga oleh Allah dan akan terus hidup. Siapa yang menghidupkan? Allah SWT. Siapa yang menjaga? Allah SWT. Seandainya Al-Imam An-Nawawi tidak ada, Syekhul Islam tidak ada, Ibnu Hajar tidak ada, maka Allah SWT dialah yang akan menjaga agama ini. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kulli. Dialah Allah SWT yang mengutus rasulnya dengan petunjuk dan agama yang hak, supaya Allah SWT menampakkan agama ini di atas seluruh agama. Sehingga beliau membenci gelar seperti ini, dan ini semua tentunya menunjukkan tawadhu'nya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Ya, rendah hatinya beliau. Dan ada yang menukil ucapan beliau, yaitu Al-Imam An-Nawawi. Beliau mengatakan, la aj'alu fi hillin man laqabani Muhyiddin. Aku tidak menghalalkan orang yang menggelari aku dengan Muhyiddin. Aku tidak menghalalkan orang yang menggelari aku dengan Muhyiddin. Ini menunjukkan bagaimana kebencian beliau dan tidak ridhonya beliau digelari sebagai Muhyiddin. Dan ini adalah kebiasaan dan juga sikap para ulama ahlu sunnah wal jamaah, yang mereka sebagaimana firman Allah azza wa jalla, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah para ulama. Mereka yang mengenal tentang nama dan juga sifat Allah, dan mengenal tentang kekurangan diri mereka sendiri, sehingga mereka pun tidak senang dengan laqab-laqab seperti ini. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dilahirkan pada tahun 631 Hijriah. Ya, dilahirkan pada tahun 631 Hijriah, dan kita sekarang di tahun 1442. Jadi kurang lebih 810 tahun yang lalu, ya, atau
811 tahun yang lalu. Ya, beliau dilahirkan dan meninggal dunia pada tahun 676 Hijriah. Meninggal dunia pada tahun 676 Hijriah. Jadi kalau dihitung, hanya kurang lebih 45 tahun beliau hidup di dunia. Namun, waktu yang hanya sebentar. Allah SWT hanya memberikan kepada beliau umur 45 tahun. Tapi, keberkahan yang banyak yang Allah SWT berikan kepada beliau rahimahullah. Karena beliau meninggalkan banyak kebaikan. Ilmu yang beliau tinggalkan, yang beliau tulis, sampai sekarang banyak dimanfaatkan oleh manusia. Dan insya Allah nanti akan kita sebutkan tentang beberapa karangan beliau, dan di antara karangan beliau yang masyhur. Baik, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah yang lahir pada tahun 631 ini dilahirkan di sebuah kota yang dinamakan dengan Nawa. Ya, sehingga ia dikenal dengan An-Nawawi karena berasal atau lahir di sebuah kota yang bernama Nawa. Kedua orang tua beliau adalah orang tua yang soleh, baik bapak maupun ibunya. Bapak beliau, Syaraf Ibnu Murri, ini bukan orang yang kaya raya, atau bukan orang yang punya jabatan yang tinggi. Cuma beliau di kota Nawa saat itu adalah seorang dukkani dalam bahasa Arab. Artinya adalah orang yang punya toko yang di situ dia menjual dan juga membeli. Ya. Dan Bapak Al-Imam An-Nawawi ini memang dikenal sebagai orang yang soleh. Murid dari Al-Imam An-Nawawi, beliau adalah Alauddin Ibnu Al-Attar, mensifati bapak dari Al-Imam An-Nawawi bahwasanya beliau adalah Asy-Syaikhu Az-Zahidu Al-Wari' Waliyullah. Meskipun dia adalah seorang yang hanya seorang pedagang ya, tapi perdagangan beliau tidak menjadikan beliau lalai dari zikrullah. Bahkan dikenal sebagai seorang yang zuhud, orang yang wara', seorang waliullah. Ini menunjukkan bagaimana sifat yang dimiliki oleh Al-Imam bapak dari Al-Imam An-Nawawi, yaitu Syaraf bin Murri Abu Yahya. Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah beliau mengatakan, wa kana syaikhan mubarakan. Syaraf bin Murri ini adalah seorang syekh yang berbarakah. Dan perlu kita ketahui bahwasanya Bapak Al-Imam An-Nawawi, Syaraf Abu Yahya, ini meninggal setelah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kalau Al-Imam An-Nawawi meninggal pada tahun 676, maka bapak beliau ini meninggal pada tahun 685. Artinya 9 tahun ya setelah meninggalnya anak beliau. Iya. Jadi bapak beliau memang seorang yang soleh. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ketika beliau sudah menginjak umur 10 tahun, beliau mulai menghafal Al-Quran. Ya, mulai menghafal Al-Quran dan mempelajari ilmu fikih dari sebagian ulama yang ada di Nawa. Ya.
mempelajari ilmu fiqih yang ada di Nawa, yaitu dari ulama-ulama yang ada di sana. Suatu saat ada seorang syekh yang bernama Yasin bin Yusuf Al-Marakishi. Ini seorang syekh yang ada di sana. Ini sedang lewat, kemudian melihat beberapa anak kecil memaksa Al-Imam An-Nawawi. Ya, memaksa Al-Imam An-Nawawi, yaitu Yahya ini yang saat itu masih kecil, untuk bermain. Ia memaksa dia untuk bermain. Sebagaimana ini tentunya kebiasaan anak kecil di mana-mana ya. Mereka senang bermain. Jadi mereka saat itu memaksa Yahya ini, An-Nawawi yang masih kecil, untuk bermain bersama mereka. Namun anak ini berusaha lari. Ia tidak ingin bermain dengan mereka. Bahkan dia menangis. Ia menangis karena dipaksa oleh anak-anak tersebut. Dan dia terus membaca Al-Quran. Iya, jadi dia tidak mau bermain tapi ingin membaca Al-Quran. Tapi dipaksa oleh anak-anak tersebut untuk bermain. Maka akhirnya Syekh Yasin ini bin Yusuf Al-Marakishi, dia mendatangi orang tua dari Yahya ini. Kemudian menasihati orang tuanya karena melihat anak ini luar biasa. Ya, biasanya anak-anak suka main, nggak usah dipaksa pun mereka akan main gitu. Tapi ternyata dia lebih memilih untuk membaca Al-Quran, bahkan menangis ketika dipaksa untuk bermain. Maka Syekh Yasin melihat di dalam diri anak ini ada sebuah kebaikan. Akhirnya dia mendatangi orang tuanya, kemudian menasihati dia supaya biarkan dia mengkhususkan dirinya untuk ilmu. Maksudnya meskipun orang tuanya adalah seorang pedagang, ya jangan disibukkan dengan perdagangan, dengan bisnis. Ini anak, yaitu ada kelebihannya. Biarkan dia ya mengkhususkan dirinya untuk ilmu. Baik. Akhirnya orang tuanya mendengarkan nasihat dari Syekh Yasin ini. Sehingga pada tahun 649, ya umur Al-Imam An-Nawawi saat itu umur 18 tahun. Karena beliau lahir pada tahun 631. Akhirnya dia, yaitu Yahya An-Nawawi As-Saghir, Nawawi yang masih kecil, ini bersama bapaknya mendatangi kota Damaskus. Ya, mendatangi kota Damaskus yang mungkin itu termasuk juga pusat di antara pusat-pusat ilmu. Maka keduanya mendatangi kota ini. Dan tujuannya adalah untuk menyempurnakan ilmu yang sudah dipelajari. Ya. Dan di sana beliau belajar di sebuah madrasah yang dikenal dengan Madrasatu Daril Hadits. Dikenal dengan Madrasatu Daril Hadits. Iya. Dan saat itu beliau tinggal di sebuah tempat yang sangat sederhana. Dalam rangka mempelajari ilmu tadi, beliau tinggal di sebuah tempat yang sangat sederhana yang berdampingan dengan Al-Masjid Al-Umawi yang ada di Damaskus. Pada tahun 651, yaitu 2 tahun setelah kedatangan beliau di Damaskus, maka Al-Imam An-Nawawi melakukan haji bersama bapak beliau. Dan setelah melakukan haji, beliau kembali lagi ke Damaskus, sudah melaksanakan satu di antara rukun Islam. Maka beliau kembali ke Damaskus dan kembali ke rumah yang sangat sederhana tadi.
untuk mempelajari ilmu agama dari para ulama yang ada di Damaskus. Ini adalah awal dari beliau rahimahullah menuntut ilmu agama. Dan di antara ulama yang beliau rahimahullah mulazamah, ya. Mulazamah artinya adalah melazimi. Ia bermajelis dengan beliau dalam waktu yang sangat lama adalah mufti negeri Syam saat itu, yaitu Abdurrahman bin Ibrahim Al-Fazari. Abdurrahman ibn Ibrahim Al-Fazari. Beliau banyak belajar dari Abdurrahman bin Ibrahim Al-Fazari ini, dan tinggal di kota Damaskus kurang lebih 28 tahun. Ya, kurang lebih 28 tahun. Karena tadi datangnya tahun 49 ya. Ya, kurang lebih 28 tahun beliau tinggal di sana. Dan selama 28 tahun tadi beliau tinggal di sebuah rumah yang sempit, yang kecil. Ya, disitulah beliau belajar, dan disitulah beliau juga, ya maksudnya tinggal di situ, dan beliau dalam rangka belajar. Dan ketika beliau menjadi seorang muallim pun beliau juga tinggal di rumah yang sangat kecil tadi. Ya, bukan berarti setelah jadi muallim kemudian beliau memiliki rumah yang baru misalnya, tidak. Tapi tinggal di rumah yang sangat sederhana tadi ketika beliau menjadi seorang murid maupun ketika beliau sudah menjadi seorang guru. Dan di sanalah beliau menulis banyak kitab beliau. Ya. Sampai akhirnya beliau meninggal dunia pada tahun 676 Hijriah. 476 Hijriah. Nah, beliau rahimahullah meskipun meninggal dalam waktu yang, dalam keadaan yang masih muda ya, 45 tahun. Anak saja sekarang udah 41 tahun kurang lebih. Dan ini adalah umur kelas kita ya. Umur 45 tahun, kita tahu ini masih umur yang sangat muda. Namun ternyata sekali lagi Allah SWT banyak memberikan keberkahan terhadap umur beliau rahimahullah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ini termasuk ulama Syafi'iyah yang ucapannya memiliki nilai dan sangat dianggap di dalam mazhab Syafi'i. Iya. Ada yang mengatakan bahwasanya beliau adalah salah seorang dari Syaikhain. Ya, An-Nawawi, kemudian di sana ada Ar-Rafi'i. Maka ini adalah dua syekh dalam mazhab Syafi'iyah. Dan beliau rahimahullah di antara ulama-ulama Syafi'iyah yang lain termasuk yang paling aktif dalam menulis kitab. Termasuk yang paling aktif dalam menulis kitab. Beliau banyak menulis kitab dalam berbagai cabang ilmu. Ya, ada di antaranya, dan ini jarang yang demikian. Ada sebagian ulama kalau dia sudah di dalam sudah berkecimpung dengan ilmu fikih yang dia karang ya ilmu fikih saja. Ya. Adapun beliau rahimahullah maka banyak menulis kitab dalam berbagai cabang ilmu. Dalam masalah hadis dan juga ilmu hadis, beliau memiliki kitab yang berkaitan dengan hadis. Dalam masalah bahasa, ya, beliau memiliki kitab tentang masalah bahasa seperti Tahdhibul Asma' wal Lughat. Kemudian, ya,
dalam masalah hadis seperti misalnya Riyadhus Shalihin, kemudian Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dan ini adalah kitab yang sangat masyhur, diketahui oleh ulama, para penuntut ilmu maupun orang-orang awam. Ya, orang-orang awam pun pernah mendengar kitab yang dinamakan dengan Riyadhus Shalihin. Dan bisa dikatakan hampir setiap masjid itu ada kitab ini, dibacakan kitab ini ya kepada para jamaah masjid. Apalagi Arba'in Nawawiyah yang insyaallah kan kita pelajari, yang terdiri dari 42 hadis. Insyaallah nanti akan kita sebutkan tentang ya secara sekilas yang berkaitan dengan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ini. Dalam masalah fikih, beliau memiliki kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Al-Majmu' Syarhu Al-Muhadzab. Ini termasuk kitab yang paling bagus yang ditulis dalam masalah fikih. Dan dia adalah kitab yang luas. Bahkan termasuk kitab yang luas dalam masalah fikih. Dan di situ beliau memiliki perhatian yang besar untuk mendatangkan ucapan para sahabat, para tabi'in, dan mendatangkan ucapan para imam-imam yang 4. Jadi bukan hanya imam-imam di dalam mazhab Syafi'iyah saja. Dan beliau berusaha untuk mendatangkan seluruh permasalahan. Mendatangkan seluruh permasalahan, bukan hanya mendatangkan permasalahan saja, tapi beliau berusaha untuk benar-benar mentahqiq ya, dan berijtihad dalam menentukan mana yang rajih di antara permasalahan-permasalahan tersebut. Meskipun Al-Imam An-Nawawi rahimahullah adalah seorang ulama yang bermadzhab Syafi'i, dan dari sejak kecil memang beliau belajar mempelajari mazhab Syafi'i. Namun beliau bukan orang yang ta'assub, fanatik terhadap mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Bukan ta'assub artinya salah atau benar tetap mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i, tidak. Tapi beliau menguatkan pendapat yang sesuai dengan dalil. Meskipun terkadang itu adalah bukan pendapat Imam Syafi'i. Tapi kalau itulah yang sesuai dengan dalil, maka beliau rahimahullah menguatkan pendapat tersebut. Ini yang beliau lakukan dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Beliau menguatkan pendapat sesuai dengan dalil, bukan berdasarkan madhabnya. Karena memang beliau rahimahullah bukan hanya seorang faqih saja, tapi juga beliau seorang muhaddits, ya, seorang ahli hadis, menggabungkan antara ilmu fikih dengan ilmu hadis. Ya, di sana ada kitab yang lain yang juga termasuk kitab yang luas di dalam masalah fikih, yaitu kitab Al-Mughni yang ditulis oleh Ibnu Qudamah. Namun Ibnu Qudamah sebagaimana kita tahu beliau bermadzhab Hambali. Ya, bermadzhab Hambali. Namun sama ya antara Ibnu Qudamah dengan Al-Imam An-Nawawi dan juga para ulama yang lain. Mereka ta'assubnya kepada dalil, bukan ta'assubnya kepada mazhab. Karena inilah yang diwasiatkan oleh para imam-imam mazhab. Tidak ada di antara mereka seperti Imam Syafi'i atau Imam Ahmad bin Hanbal yang menyuruh para ulama yang datang setelah beliau untuk mengikuti pendapat beliau tanpa melihat dalil. Bahkan yang mereka wasiatkan adalah silahkan mengikuti pendapat saya, tapi lihat dulu dalil.
Apakah memang sesuai dengan dalil atau tidak? Dan kalau di sana ada dalil yang bertentangan dengan pendapat saya, maka tinggalkanlah pendapat saya dan ambillah dalil tersebut. Itu prinsip yang dimiliki oleh semua imam madhab. Berkata al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, "Idza shahhal hadits fa huwa madhhabi." Kalau ada hadis yang sahih, maka itu adalah madhabku. Jadi madhabnya Imam Syafi'i adalah hadis yang sahih. Kalau kita dan sebagian besar di antara saudara-saudara kita yang tinggal di Indonesia, kebanyakan adalah berintisab kepada madhab Imam Syafi'i ini. Kalau memang kita mencintai Al-Imam Asy-Syafi'i dan meneladani beliau, maka adalah kita perhatikan ucapan beliau di sini. Kalau hadis itu adalah sahih, maka itu adalah madhabku. Beliau ingin mengajak setiap orang Islam untuk menjadikan dalil ini sebagai pondasi utama, sebagai dasar. Adapun manusia, maka ini bisa salah, bisa benar. Kalau dia benar, maka kita ambil pendapatnya. Kalau sesuai dengan dalil, maka kita ambil pendapatnya. Kalau dia salah, karena dia adalah manusia, maka tidak boleh kita mengambil pendapatnya. Al-Imam Malik rahimahullah beliau mengatakan, kullun yu'khadhu min qawlihi wa yuraddu illa sahibah hadzal qabr. Masing-masing bisa diambil ucapannya dan bisa ditolak ucapannya, kecuali yang memiliki kuburan ini. Kecuali yang memiliki kuburan ini. Dan saat itu Al-Imam Malik rahimahullah di dalam Masjid Nabawi dan di depan murid-murid beliau tidak ingin beliau murid-muridnya ini menjadi orang-orang yang ta'assub terhadap orang per orang, fanatik terhadap person selain Rasulullah SAW. Masing-masing bisa diambil dan ditolak ucapannya kecuali yang memiliki kuburan ini. Ini ucapan Al-Imam Malik dan ini adalah ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, ya, beliau mengatakan, ajibtu liqaumin ya'rifuna as-sanada wa sihhatahu yadhhabuna ila ra'yi Sufyan. Aku heran dengan sebuah kaum yang mereka sudah mempelajari tentang hadis, mempelajari tentang sanad hadis dan mengetahui tentang kesahihan sebuah hadis, tapi mereka lebih memilih pendapat Sufyan. Ya, lebih memilih pendapat Sufyan. Padahal hadisnya jelas. Dan mereka sudah tahu itu adalah hadis yang sahih, tapi kenapa mereka lebih memilih pendapat Sufyan, yaitu Sufyan Ats-Tsauri? Beliau menginginkan jangan sampai manusia itu ta'assub terhadap manusia yang lain. Ta'assub kita hanyalah kepada Rasulullah SAW. Dan ini yang dilaksanakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau mengarang kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab. Demikian pula Ibnu Qudamah mengarang kitab Al-Mughni. Dan mereka bukan orang yang ta'assub terhadap pendapat madhab tertentu. Taib. Di antara kitab Al-Imam An-Nawawi rahimahullah yang lain adalah kitab Al-Adhkar. Ya, Al-Adhkar ini berisi tentang zikir-zikir. Berisi tentang zikir-zikir. Dan ini juga termasuk kitab yang sangat bermanfaat. Selain Riyadhus Shalihin, kemudian Al-Arba'un An-Nawawiyah, kemudian juga kitab Al-Adhkar. Ini dalam masalah zikir, kemudian dalam masalah bahasa, seperti yang tadi kita sebutkan, Tahdzibul Asma' wal Lughat, dan kitab-kitab yang lain yang saya sebutkan di sini secara singkat seperti kitab Al-Minhaj fil Fiqh. Kemudian dalam masalah syarah hadis beliau punya Al-Minhaj fi Syarh Sahih Muslim Ibnu Al-Hajjaj. Kemudian beliau punya kitab Al-Mubhamat. Kemudian ada kitab At-Taisir fi Mukhtasari Al-Irsyad fi Ulumil Hadis. Di sana ada kitab Al-Irsyad
ada kitab At-Tahrir fi Alfadh At-Tanbih, Al-Umdah fi Sahih At-Tanbih, wal Idah fil Manasik indal masalah Manasikul Hajj. Ya, dalam masalah adab-adab Al-Qur'an beliau memiliki kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Qur'an. Ya. Maka ini menunjukkan tentang apa yang tadi kita sampaikan, beliau termasuk orang yang sangat aktif di dalam menulis. Dan ini tidak setiap ulama diberikan anugerah oleh Allah untuk memperbanyak tulisan seperti ini. Nah, itu adalah tentang mu'allafat, karangan-karangan dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kemudian sedikit tentang bagaimana kesungguhan beliau di dalam menuntut ilmu. Ya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ketika beliau sudah sampai ke Damaskus dan belajar di Madrasah Darul Hadis, maka segera beliau mengumpulkan seluruh kemampuan beliau dan niat beliau, ya, menyiapkan hatinya, menyiapkan akalnya untuk mempelajari ilmu agama. Ya. Di antara ucapan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah yang menunjukkan tentang bagaimana kesungguhan beliau dalam menuntut ilmu. Beliau mengatakan, wa baqitu sanataini lam adha jambi 'alal ardi. Aku pernah selama 2 tahun, ya, selama 2 tahun aku tidak pernah meletakkan badanku di atas tanah. Maksudnya adalah tidak pernah tertidur dalam keadaan berbaring. Ya, seperti yang kita lakukan, ya. Beliau, kenapa demikian? Karena beliau sibuk dengan ilmu. Ya, pagi dan siangnya beliau sibukkan diri dengan ilmu. Dan memang tadi bapaknya ya sangat mendukung sekali berdasarkan nasihat seorang syekh. Dan ini juga pelajaran bagi kita semuanya. Apabila kita memang apalagi kita seorang guru, ya, seorang guru agama misalnya, kita mengetahui tentang kecerdasan atau kesolehan seorang anak, maka tidak masalah kita nasihatkan kepada orang tuanya, ya, supaya anak ini dikhususkan untuk belajar karena terlihat dia punya bakat dan seterusnya. Siapa tahu, ya, yang demikian dikabulkan oleh orang tua, dan kalau memang benar terjadi, tentunya ini adalah pahala tersendiri bagi seorang orang tersebut, ya. Tapi pernah beliau 2 tahun tidak pernah berbaring. Artinya seandainya beliau istirahat, ya istirahat, tapi tidak dalam keadaan berbaring. Ya mungkin dalam keadaan duduk, ya, tidur sebentar, memejamkan mata sebentar, kemudian beliau kembali, ya, menyibukkan dirinya dengan ilmu. Berkata Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ketika menjelaskan tentang Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wa duriba bihil mathalu fi ikbabihi ala talabil ilmi lailan wa nahar. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ini menjadi permisalan, menjadi contoh teladan dalam kesungguhan beliau di dalam menuntut ilmu di waktu malam maupun di siang hari. Jadi siang malamnya memang untuk menuntut ilmu. Ya, jadi mungkin memang ayah beliau, ya, yang karena ayah beliau sebagai seorang pedagang, ya, mungkin memang sudah menyiapkan diri, menyiapkan biaya dan seterusnya untuk anaknya supaya dia benar-benar belajar. Wa hajruhu an-nauma illa an ghalabah. Wa hajrihi an-nauma illa an ghalabah. Dan beliau teladan dalam meninggalkan tidur kecuali kalau memang sudah tidak mampu untuk
menahan. Maka beliau baru tidur. Ya, ini dikenal Al-Imam An-Nawawi dengan yang demikian. Wa dhabti awqatihi biluzumid dars awil kitabah awil mutala'ah awil taraddud 'ala al-syuyukh. Dan beliau adalah permisalan, contoh teladan dalam mengatur waktunya. Jadi mengatur waktunya untuk melazimi sebuah pelajaran. Jadi pandai mengatur waktu. Dan kalau sudah punya waktu yang dia tentukan, jam sekian, atau waktu sekian sampai sekian beliau menghadiri majelis ilmu. Dari jam sekian beliau menulis, dari jam sekian beliau membaca. Maka ini beliau atur waktunya dan beliau konsekuen dan konsisten dalam melaksanakan waktu-waktu yang sudah beliau tentukan sendiri. Iya. Ini ucapan dari Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah menceritakan bagaimana Al-Imam An-Nawawi rahimahullah beliau adalah orang yang menjadi contoh dan teladan dalam mengatur waktunya dan konsisten dalam mengatur waktu. Demikian pula tentunya ini adalah pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahnya. Sebenarnya ya kalau kita bisa mengatur waktu, banyak waktu yang bisa kita gunakan untuk belajar. Ya, kalau kita punya kesungguhan, punya kemauan yang besar dan disiplin, maka insya Allah kita juga bisa mendapatkan ilmu. Cuma banyak di antara kita yang punya semangat di awal, ya, cuma setelah itu dia tidak konsisten dengan dengan apa yang dia tulis sendiri, apa yang dia inginkan sendiri. Dan ini rata-rata demikian di setiap majelis ilmu, di awal mereka banyak dan semangat, cuma setelah itu mereka berguguran satu demi satu karena kurangnya mereka dalam mengatur waktu itu sendiri, dan juga kurangnya himmah, kurangnya kemauan di dalam disiplin ya dalam mengatur waktu tersebut. Ya, padahal seandainya seseorang memiliki semangat yang besar, kemudian dia pandai mengatur waktu, maka insya Allah akan sampai, meskipun dia sedikit demi sedikit dalam mempelajari ilmu agama ini. Baik. Ya, ini adalah sebagian dari kisah beliau dalam menuntut ilmu agama. Adapun tentang masalah akhlak beliau, ya, maka Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, para ulama yang menulis tentang biografi beliau rahimahullah, semuanya sepakat bahwasanya Al-Imam An-Nawawi ini adalah termasuk imam di dalam masalah zuhud, dan beliau adalah teladan di dalam masalah kewaraan, dalam beramar ma'ruf nahi munkar. Iya. Nah, di antara yang menunjukkan tentang waraknya beliau, ada yang mengatakan bahwasanya beliau tidak pernah menerima hadiah dari siapapun atau pemberian dari siapapun. Ya, yang beliau terima adalah pemberian dari kedua orang tua beliau terima. Pemberian dari keluarganya beliau terima. Ya, dan saat itu beliau rahimahullah, ibunya sendiri mengirim kepada beliau pakaian, ya, kemudian bapaknya juga mengirim kepada beliau makanan. Ya, jadi dikatakan bahwasanya beliau termasuk di antara waraknya tidak menerima kecuali dari kedua orang tuanya atau dari keluarganya. Ini menunjukkan bahwasanya sejak dahulu ya, para orang tua ketika mengirimkan anaknya untuk belajar itu
mereka mengirimkan makanan, ya, mengirimkan pakaian, dan sampai sekarang ya para saudara kita yang memiliki anak di pondok, maka mereka mengirim makanan, mengirim pakaian. Ini sudah ada sejak zaman dahulu. Dikatakan bahwasanya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau tidak makan sehari semalam kecuali sekali saja. Ya, tidak makan kecuali sekali saja. Dan tidak minum kecuali sekali saja. Tidak makan kecuali sekali saja dan tidak minum kecuali sekali saja. Dan beliau tidak minum dari air yang dingin. Ya, tidak minum dari air yang dingin. Ini diantara apa yang dinukil dari beliau, dan wallahu ta'ala a'lam, ya tentunya ini berbeda satu dengan yang lainnya. Ada di antara manusia yang memang diberikan oleh Allah SWT kekuatan, ya sehingga sangat sedikit makannya. Dia bisa makan dalam jumlah yang sedikit dan minum dalam jumlah yang sedikit. Dan maksud beliau rahimahullah wallahu ta'ala alam yang demikian supaya lebih banyak beliau memanfaatkan waktunya untuk ilmu. Ya, karena sebagaimana kita tahu, orang yang banyak makan ini biasanya banyak tidur. Ya. Kemudian juga pikirannya ke makanan, bagaimana masaknya, kemudian belinya, belanjanya, kemudian masaknya, kemudian nanti mungkin menghangatkan, dan belum lagi nanti mengeluarkan, dan seterusnya, banyak pekerjaan. Ya, ulama-ulama seperti Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, yang mereka sangat menjaga waktunya. Sampai ada di antara ulama, karena mereka sangat menjaga waktunya dan tidak ingin menyia-nyiakan waktunya, ada di antara mereka yang sambil berjalan mungkin menuju ke masjid atau pulang dari masjid, ada di antara murid-muridnya yang membacakan sesuatu, yaitu membacakan tentang sebuah kitab. Bahkan ada di antara mereka, dinukil dari sebagian mereka, dalam keadaan menunaikan hajatnya di dalam kamar kecil, mereka tidak ingin menyia-nyiakan waktu. Bagaimana caranya? Beliau menyuruh seseorang untuk membaca sesuatu di luar kamar kecil. Ya, dan beliau di dalam kamar, beliau mendengarkan, bukan berzikir, bukan, tapi mendengarkan, dan ada orang yang membacanya di luar kamar kecil. Dan ini di antara hal yang menunjukkan tentang kesungguhan para ulama dalam menjaga waktu mereka, karena waktu ini adalah umur kita, dan itu di antara yang akan ditanyakan di hari kiamat. Baik, tentang masalah akidah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau sebagaimana telah berlalu, bagaimana keutamaan ilmu beliau dan juga kesolehan beliau, dan beliau adalah seorang mujtahid. Cuma bukan berarti beliau maksum, terlepas dari kesalahan. Di sana ada beberapa kesalahan yang perlu kita pahami di sini, yaitu di dalam masalah nama dan juga sifat Allah SWT. Ya, yaitu tentang masalah nama dan juga sifat Allah, di mana beliau rahimahullah terjatuh di dalam mentakwil sebagian sifat Allah SWT. Contoh misalnya istawa 'alal arsh ditakwil dengan istaula 'alal arsh. Ya. Maka beliau terjatuh di dalam takwil, dan para ulama menjelaskan di sini Al-Imam An-Nawawi beliau mendapatkan uzur, ya, mendapatkan uzur karena beliau memang tinggal di sebuah daerah yang rata-rata keyakinan mereka adalah ini. Jadi tumbuh dan berkembang, dan ulama-ulama yang ada di sekitar beliau rata-rata mereka mentakwil beberapa sifat ini. Di antaranya adalah istawa ditakwil dengan istaula. Ya.
Dan para ulama menjelaskan bukan berarti Al-Imam Asy-Syafi'i atau Al-Imam An-Nawawi rahimahullah kemudian dia bukan termasuk ulama ahlu sunnah wal jamaah, tidak. Kenapa demikian? Karena Al-Imam An-Nawawi berbeda ya. Di sini beliau manhajnya dan prinsip dasar dalam beragama beliau sama dengan ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah. Berpegang dengan Al-Quran, hadis, dan mengagungkan ucapan-ucapan para salaf. Ya, sangat mengagungkan Al-Quran dan juga hadis Nabi. Beliau adalah seorang muhaddits, hafal Quran semenjak beliau kecil. Ya, dan perhatian dengan ilmu hadis dan mengagungkan ucapan para salaf. Dan ini berbeda dengan sebagian orang, yaitu ahlul bidah, yang mereka memahami Al-Quran dan hadis akan tapi tidak memahami Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para salaf. Adapun Al-Imam An-Nawawi, maka beliau sangat memperhatikan tentang masalah ucapan para sahabat, para tabi'in, dan juga para salaf. Namun sebagaimana manusia yang lain, beliau terjerumus ke dalam kesalahan. Ya, tapi dibandingkan dengan benarnya beliau, ya, dan kebaikan beliau, maka kesalahan tersebut adalah sangat sedikit. Sehingga beliau bukan termasuk ya ulama ahlul bidah misalnya, bukan. Tapi beliau adalah ulama ahlu sunnah wal jamaah, beliau adalah ulama kita. Ya, sekali lagi yang namanya ulama bukan berarti dia maksum. Jadi ulama itu adalah yang kebenarannya lebih banyak daripada kesalahannya. Sebagaimana dinukil oleh sebagian salaf. Yang namanya alim itu adalah man kathura shawabuhu ala khata'i. Orang yang benarnya lebih banyak daripada salah. Adapun orang yang jahil, maka dia adalah orang yang salahnya lebih banyak daripada kebenarannya. Nah, jadi itulah tentang Al-Imam An-Nawawi rahimahullah secara singkat. Kemudian tentang masalah kitab beliau yaitu Al-Arba'in An-Nawawiyah, maka kitab ini nama aslinya adalah Al-Arba'un fi Mabani Al-Islam wa Qawa'idi Al-Ahkam. Al-Arba'un fi Mabani Al-Islam wa Qawa'idi Al-Ahkam. 40 di dalam masalah pondasi Islam dan kaidah-kaidah hukum. Al-Arba'un 40 karena kitab ini berisi tentang 42 hadis. Berisi tentang 42 hadis. Kenapa beliau menamakan Al-Arba'un? Padahal arti Al-Arba'un adalah 40. Ini kebiasaan orang Arab, mereka menghilangkan pecahannya. Jadi kalau 42 dihilangkan duanya, kemudian tinggal 40. Makanya beliau mengatakan Al-Arba'un fi Mabanil Islam wa Qawaidi Al-Ahkam. Dan isinya adalah 42 hadis. Fi Mabanil Islam, di dalam pondasi-pondasi keislaman. Artinya 42 hadis yang beliau bawakan di dalam kitab ini semuanya berkaitan dengan pondasi-pondasi Islam. Ya, dan qawaidil ahkam, qawaidi al-ahkam, kaidah-kaidah tentang hukum-hukum, prinsip-prinsip dasar di dalam hukum-hukum. Nah, ini menunjukkan bahwasanya 42 hadis ini adalah benar-benar hadis pilihannya. Kita tahu bahwasanya hadis Nabi SAW ini ribuan. Cuma para ulama yang mereka sudah berkecimpung di dalam masalah ilmu puluhan tahun, mereka menyimpulkan bahwasanya ilmu yang luas ini, Islam yang luas ini ternyata terkumpul dalam beberapa hadis. Ilmu yang luas dan karangan-karangan beliau tadi yang banyak, ya, dan ilmu yang luas ini secara umum ternyata kembalinya adalah kepada beberapa hadis. Sehingga Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dan juga sebagian ulama yang lain, mereka berusaha untuk mengumpulkan
hadis-hadis yang sangat penting tersebut yang merupakan inti dan pondasi dari agama Islam dan berisi tentang kaidah-kaidah yang sangat penting. Ya, oleh karena itu ini menunjukkan tentang pentingnya kitab yang insya Allah akan kita pelajari. Ya, bahwasanya isinya adalah hadis-hadis yang merupakan pondasi, merupakan prinsip dasar di dalam agama ini. Kalau seseorang ingin benar-benar mempelajari, ingin memahami agamanya, ya, maka adalah dia mempelajari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Seorang penuntut ilmu, apalagi ya, seorang pelajar, seorang santri, seorang mahasiswa, maka aib kalau dia tidak pernah mempelajari Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ya, mau menjadi seorang penuntut ilmu kok tidak pernah belajar Arba'in Nawawiyah, maka ini kekurangan yang besar. Para ulama sejak zaman dahulu dan sampai sekarang, mereka punya perhatian yang besar tentang Arba'in Nawawiyah ini. Mereka menyuruh dan menganjurkan murid-muridnya untuk mempelajari Arba'in Nawawiyah dan menghafalnya bahkan. Ya, dihafal. Karena kalau kita memahami Arba'in Nawawiyah, insya Allah ilmu-ilmu yang lain ini kita akan mudah untuk mempelajarinya. Karena memang dia adalah hadis-hadis yang inti, yang mengandung prinsip-prinsip dasar di dalam agama Islam ini. Al-Arba'in An-Nawawiyah ini adalah kitab yang sangat masyhur dan di sana ada ulama-ulama yang lain yang juga menulis dalam tema yang sama, yaitu mengumpulkan hadis-hadis. Namun ternyata kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah inilah yang lebih masyhur daripada kitab-kitab yang lain. Dan sebagian ulama ada yang mengatakan bahwasanya ini menunjukkan tentang kekuatan, keikhlasan yang luar biasa yang dimiliki oleh Al-Imam An-Nawawi. Sehingga kitab seperti Riyadhus Shalihin hampir ada di setiap masjid atau di setiap rumah kaum muslimin dan dipelajari di mana-mana. Kita akan, kalau kita cari ya asatidzah yang mereka sedang menjelaskan tentang Riyadhus Shalihin atau para ulama yang menjelaskan tentang Riyadhus Shalihin ini banyak. Ya, demikian pula Arba'in Nawawiyah. Dan ini kita husnudzon bahwasanya beliau rahimahullah termasuk orang yang lillah, ya, termasuk orang yang sangat kuat. Bukan berarti ulama-ulama yang lain tidak ikhlasnya, tapi Allah SWT memberikan kelebihan ini sesuai dengan kadar keikhlasan. Jadi di sana ada kekuatan ikhlas yang sangat, ya, di sana ada keikhlasan yang lebih bawah daripada itu. Kemudian Ibnu Rajab rahimahullah, beliau tentunya yang datang setelah Imam Nawawi, karena Ibnu Rajab ini adalah murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau menambah 8 hadis. Ya, menambah 8 hadis. 42 tadi ditambah dengan 8 hadis. Kemudian menjelaskan 50 hadis ini dalam kitab beliau Jami' al-Ulumi wal Hikam. Jami'u al-Ulumi wal Hikam fi syarhi 50 haditsan min jawami'i al-kalim. Kemudian yang perlu kita ingatkan di sini, tidak ada di sana hadis yang sahih yang berkaitan dengan keutamaan menghafal 40 hadis. Ya, ini perlu kita ingatkan karena di sana mungkin ada yang pernah baca tentang keutamaan menghafal 40 hadis dari Nabi SAW, maka tidak ada di sana hadis yang sahih dalam masalah ini. Yang ada adalah hadis yang dhaif. Bahkan ini diingatkan oleh Al-Imam An-Nawawi ya di dalam muqaddimah Arba'in beliau. Ya, di dalam muqaddimahnya beliau ingatkan bahwasanya tidak ada di sana hadis yang sahih tentang masalah keutamaan menghafal 40 hadis. Baik, tentang masalah keutamanya sudah kita sampaikan. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini yang berkaitan dengan biografi Al-Imam An-Nawawi.
dan juga tentang kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah atau yang bernama Al-Arba'un fi Mabani Al-Islam wa Qawaidi Al-Ahkam. Semoga Allah SWT memudahkan ana secara pribadi dan juga para ikhwah dan juga para akhwat untuk istiqamah dalam mempelajari kitab ini, dan kita usahakan dalam setiap pertemuan ini bisa membahas satu hadis. Wallahu taala a'lam. Silahkan, mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan, dan kita utamakan pertanyaan yang berkaitan dengan materi. Nah, pemaparan yang diberikan terkait biografi Imam Nawawi dan juga sekilas tentang kitab. Ini ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, Ustadz, apakah ada riwayat dari Imam An-Nawawi sendiri atau dari ulama yang menjelaskan kenapa beliau tidak menikah? Bukankah menikah adalah sunnah dan separuh dari agama ini? ya, ya memang beliau rahimahullah meninggal dunia dalam keadaan beliau belum menikah ya, dan pernah ditanya oleh sebagian, kenapa engkau tidak menikah? Ya, kenapa engkau tidak menikah? Kemudian di antara jawaban yang beliau sampaikan, beliau mengatakan nasi itu, kata beliau, aku lupa. Ya, aku lupa. Dan ini wallahu taala a'lam menunjukkan tentang bagaimana hati dan pikiran beliau semuanya dengan ilmu. Ya, kesibukan dengan ilmu. Beliau ingin menulis tentang masalah menjelaskan tentang Sahih Muslim, kemudian mengarang tentang mustalah hadis, tentang masalah bahasa dan seterusnya. Kesibukan itu semuanya. Ini kalau memang itu sudah masuk di dalam hati seseorang dan dia merasakan nikmatnya ilmu, maka mungkin saja yang demikian itu terjadi, yaitu seseorang lupa dengan sesuatu yang mungkin tidak menurut orang lain mungkin tidak mungkin, tapi demikianlah ilmu. Ketika sudah masuk di dalam hati seseorang dan dia merasakan lezatnya menuntut ilmu, kemudian menyibukkan diri dengan kalamullah, dengan ucapan Nabi SAW, ya, lezatnya di dalam menyibukkan diri dengan ilmu. Dan Allah Ta'ala alam, mungkin belum punya uzur yang lain, ya, kita nggak tahu, ya, belum punya uzur yang lain. Dan di antara uzur yang sampai kepada kita itu ucapan beliau nasi itu, ya, aku lupa, ya. Dan mungkin di sana ada uzur yang lain, kita husnudzon, ya, husnudzon kepada para ulama kita. Adapun pernikahan adalah sunnah Nabi SAW, maka jelas tidak diragukan lagi, karena Nabi SAW mengatakan, ya ma'syara asyabab man istata'a minkum alba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang memiliki kemampuan, maka hendaklah dia menikah. Ini termasuk sunnah Nabi SAW. Tapi para ulama menjelaskan bahwasanya menikah ini masuk di dalamnya beberapa hukum. Bisa terkadang hukumnya wajib, terkadang hukumnya bisa sunnah, terkadang hukumnya bisa mubah. Iya, terkadang sampai wajib apabila memang seseorang punya kemampuan dan sudah dikhawatirkan, ya, dikhawatirkan sekali terjerumus ke dalam perzinaan, maka dalam keadaan demikian dia harus segera menikah. Ya, tapi di sana ada sebagian orang yang, ya, belum sampai ke sana, ya, belum sampai separah yang pertama. Ya, maka dalam keadaan demikian disunahkan. Jadi di sana ada perbedaan di dalam masalah hukum sesuai dengan keadaan. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh Imam Nawawi bukan sebuah dosa, ya. Ya, beliau tidak menikah itu bukan
sebuah dosa. Nah, jadi uzurnya seperti yang tadi kita sampaikan, wallahu taala a'lam. Nah, kedua ini dari teman-teman di sini. Tadi Ustadz menyebutkan bahwa kitab Arba'in ini adalah isinya menjelaskan tentang fundamental Islam atau fondasi atau pokok pikiran dari Islam. Mohon dijelaskan Ustadz pokok-pokok atau fundamental tersebut. iya, nanti akan kita ketahui bersama bahwasanya hadis-hadis tersebut ada yang merupakan fondasi atau hadis yang mendasar dalam masalah akidah misalnya. Contoh misalnya hadis yang kedua, ya hadis Jibril yang panjang, yang di situ ada penjelasan tentang rukun Islam, rukun iman, ihsan, tentang hari akhir. Ya, dan di sana ada yang berkaitan dengan takdir misalnya, seperti hadis yang keempat, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan. Ya, kemudian juga di sana ada hadis yang mendasar tentang masalah amalan-amalan hati. Seperti hadis yang pertama yaitu innamal a'malu binniyat. Di sana ada hadis yang sangat fundamental, yang sangat mendasar di dalam masalah amalan-amalan yang zahir. Seperti hadis yang kelima, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan yang tidak ada dasarnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Dan seterusnya. Di sana ada hadis yang sangat mendasar di dalam masalah akhlak, ya, yang sangat mendasar di dalam masalah hukum-hukum. Nah, Ustaz, pertanyaan ketiga, pendorong Imam Nawawi menulis 40 hadis adalah dari suatu hadis yang derajatnya doif. Meskipun doif, banyak ulama yang mengarang kitab memuat 40 hadis, termasuk salah satunya adalah Imam Nawawi. Lalu, apakah karena faedah penulisan 40 hadis ini mengubah pandangan kita tentang hadis doif, sehingga dipakai untuk dalil beramal soleh lainnya? ya, sebagaimana kita tahu bahwasanya hukum tentang hadis dia sahih atau hasan atau dhaif ini adalah perkara yang ijtihadi. Ini adalah perkara yang ijtihadi, yaitu masuk di dalamnya ijtihad para ulama. Kalau kita mempelajari ilmu mustalah, ya mempelajari tentang ilmu mustalah, mempelajari tentang misalnya seorang rawi, apakah dia ini thiqah atau soduk atau dhaif. Ini para ulama terkadang mereka berbeda-beda dalam menilai. Ya, di sana banyak ulama jarh wa ta'dil. Ada ulama yang mereka mutasyaddid, yaitu ulama yang keras dalam menilai, sehingga dhaif sedikit saja atau ada kelemahan sedikit saja langsung dia tidak terima hadisnya. Ada ulama yang dia bermudah-mudahan, artinya kadang orangnya majhul, yaitu orangnya ini tidak diketahui, itu dikatakan sebagai orang yang thiqah. Ya, kalau kita mempelajari tentang ilmu jarh wa ta'dil, ternyata di sana memang perkara ini adalah ijtihadi. Ya, ada sebagian ulama yang mengatakan ini thiqah, ada yang mengatakan dhaif. Ada di antara ulama yang mereka pertengahan, artinya seimbang, bukan orang yang keras, bukan orang yang bermudah-mudahan. Ini ada ilmunya. Sehingga tidak heran kalau para muhaddithun terkadang dalam satu hadis mereka berbeda-beda dalam menghukumi. Ulama fulan ya mengatakan hadisnya sahih, tapi ulama fulan mengatakan hadisnya hasan. Yang satunya mengatakan hasan, yang satunya mengatakan dhaif. Di antaranya adalah tentang masalah menghukumi rawi. Demikian pula di antara sebabnya karena orang bisa menghukumi hadis itu kan sesuai dengan jalan-jalan periwayatan hadis tadi. Yang sampai kepadanya itu apa saja.
Nah, dia akan menghukumi sesuai dengan yang datang, yang sampai kepadanya. Dan untuk mendapatkan jalan-jalan tadi, jalur-jalur riwayat tadi, kan itu sesuai dengan usaha masing-masing dan taufik dari Allah. Ada yang mungkin mendapatkan 10 jalan. Ada yang mendapatkan hanya 5 jalan sesuai dengan buku yang ada pada mereka dan masing-masing berbeda. Kadang mungkin bukunya sama, ada, tapi kan belum tentu yang satu ketemu, ya, dan yang satu ketemu, yang satunya tidak ketemu. Sehingga ketika riwayat-riwayat yang sampai kepadanya ini berbeda-beda, maka menghukumnya juga berbeda-beda. Jadi Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mencantumkan hadis tadi karena menurut beliau itu adalah hadis yang hasan atau hadis yang sahih. Meskipun ada ulama setelah beliau yang atau sebelum beliau atau yang seangkatan dengan beliau yang menilai hadis tersebut adalah hadis yang dhaif. Jadi ini bukan berarti boleh seseorang beramal dengan hadis yang dhaif. Ya, dan pendapat yang lebih kuat wallahu taala a'lam bahwasanya seseorang mencukupkan diri dengan hadis-hadis yang sahih. Ya, seandainya selama hidup seseorang ingin mengamalkan hadis-hadis yang sahih itu tidak akan cukup umurnya. Ya, yang ada dalam Sahih Bukhari apakah sudah diamalkan semuanya? Kemudian yang ada dalam Sahih Muslim, hadis-hadis yang sahih dalam kutubus sittah yang lain. Ya, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, Ibnu Majah. Apakah sudah diamalkan seluruh hadis-hadis yang sahih? Seandainya seseorang berusaha untuk mengamalkan hadis-hadis tersebut, misalnya umur yang Allah berikan kepadanya ini tidak cukup untuk mengamalkan seluruh hadis-hadis tadi. Lalu bagaimana seseorang mencari hadis-hadis yang dhaif? Apa yang sahih dari Nabi SAW itu sudah cukup. Dan Al-Imam An-Nawawi adalah seorang mujtahid, ya, dalam masalah hukum, dalam masalah menghukumi hadis, bisa salah, bisa benar. Ya, dan kalau salah maka kita tidak boleh mengikuti kesalahan tersebut. Ya, tidak boleh mengikuti kesalahan tersebut. Wallahu taala a'lam. Nah, Pertanyaan selanjutnya tentang kesalahan beliau, salah satu kesalahan beliau yaitu mentakwil sifat Allah. Apa yang menjadi argumen beliau tentang riwayat-riwayat para sahabat yang memahami sifat-sifat Allah? Dan kenapa beliau tidak mengikuti pendapat Imam Malik rahimahullah? Mengikuti pendapat Imam Malik. Ya, pertanyaannya itu, Ustaz. Ya. Seperti yang tadi kita sampaikan, jadi para ulama menyebutkan bahwasanya di antara uzur Al-Imam An-Nawawi adalah karena memang beliau hidup dan berkembang dan tumbuh dalam menuntut ilmu di lingkungan yang demikian pendapatnya. Ya, ketika belajar dengan ulama ini, pendapatnya juga demikian, ulama ini juga demikian yang ada di Nawa atau di Damaskus, sehingga menganggap ini adalah sebuah kebenaran. Bagaimana ini terjadi di zaman kita maupun sebelum kita? Ada seseorang yang punya keinginan yang benar, keinginan yang baik. Dia ingin istiqamah, dia ingin agama yang hak. Namun terbatasi dengan lingkungan. Ya, dan ternyata yang ada di lingkungannya, para ulama, para dai yang ada di sana, pendapatnya seperti ini. Sehingga dia menganggap ini adalah sebuah kebenaran. Ya. Dan itulah yang namanya manusia. Dia bisa salah, bisa benar. Kenapa beliau tidak mengikuti ucapan Al-Imam Malik? Ada kemungkinan beliau tidak sampai kepadanya ucapan Imam Malik, atau beliau memahami dengan pemahaman yang lain tentang ucapan Imam Malik. Ini membuktikan bahwasanya kesempurnaan itu hanya milik Allah. Ya, kesempurnaan hanya milik Allah. Terkadang kita yang mungkin tentunya keadaannya jauh lebih rendah daripada Al-Imam An-Nawawi. Tapi Allah SWT sampaikan kepada kita riwayat ini.
dan dijadikan kita memahami sebuah pemahaman yang mungkin tidak diberikan kepada yang lain yang dia jauh lebih tinggi keutamanya daripada kita. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Yang demikian adalah keutamaan Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya, terkadang seorang ulama yang besar ya dan memiliki hafalan yang banyak, tapi ada satu perkara yang kita memahaminya mungkin tidak sampai kepada beliau pemahamannya. Dan sekali lagi ini menunjukkan bahwasanya kesempurnaan itu hanya milik Allah. Kesempurnaan hanya milik Allah Azza wa Jalla. Nah, baiknya adalah, ini mungkin agak umum. Jadi kalau kita ingin belajar hadis tapi belum hafal Al-Quran seluruhnya, apakah boleh kita belajarnya berbarengan? diulang. Ini ada penanya mungkin ingin belajar mengikuti pelajaran tentang kitab Arba'in ini, Ya. tapi beliau belum hafal Al-Quran seluruhnya, termasuk saya juga. Maksudnya beliau Apakah sudah boleh hafal? belajar berbarengan? Sudah hafal Quran gitu? Belum. Sedang Belum belajar hafal Al-Quran. Ya, apakah boleh belajarnya berbarengan, belajar hadis sambil belajar menghafal? Iya, tidak masalah. Ya, tidak masalah. Kita pandai-pandai mengatur waktu. Ada sebagian waktu belajar hadis dan ada waktu untuk mempelajari Al-Quran. Ya, ada waktu untuk mempelajari Al-Quran dan ada waktu untuk mempelajari hadis-hadis Nabi SAW. Tidak ada pertentangan, insya Allah satu dengan yang lain. Nah, ini tentang qiyas. Apakah bisa dijadikan dalil untuk pembahasan akidah Islam sebagaimana pendalilan Al-Quran, As-Sunnah, dan Al-Ijma? Jumhur ulama, mayoritas ulama, Al-Quran, hadis, ijma, dan juga qiyas. Ya, cuma yang perlu kita pahami di sana ada qiyas yang sahih dan di sana ada qiyas yang fasid. Ada qiyas yang sahih yang benar dan di sana ada qiyas yang rusak. Ya, ada qiyas yang rusak. Kalau qiyas yang benar inilah yang dimaksud oleh para ulama. Ya, seperti ketika mereka mengkiaskan narkotik yang ada di zaman sekarang dengan al-khamr yang disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Meskipun tidak disebutkan tentang ganja, tentang narkotik, tapi itu diharamkan. Dalilnya adalah qiyas. Ya, mengkiaskan yang cabang kepada yang asalnya karena adanya kesamaan illah, ya karena ada kesamaan sebab, yaitu sama-sama merusak akal. Ya, maka ini adalah qiyas yang sahih. Adapun qiyas yang fasid seperti mengkiaskan Allah dengan makhluk, ya, atau mengkiaskan makhluk dengan Allah, maka ini tidak boleh. Ya, qiyas dalam masalah nama dan juga sifat Allah, yaitu qiyas yang maksudnya adalah menyamakan antara Allah dengan makhluk, maka ini tidak boleh. Ini adalah qiyas yang rusak. Atau qiyas di dalam masalah ibadah. Ya, kalau ini disunahkan dalam satu keadaan kemudian dikiaskan, berarti ini disunahkan juga dalam keadaan-keadaan yang lain. Ini nggak boleh. Yang namanya ibadah harus ada dalilnya. Ya, harus ada dalilnya. Tidak boleh sembarang qiyas gitu. Jadi secara umum qiyas menurut jumhur ulama ini adalah termasuk dalil, tapi yang dimaksud di sini adalah qiyas yang sahih. Adapun qiyas yang rusak, ya, yang tidak terpenuhi syarat, maka ini tidak boleh dijadikan dalil. Wallahu taala a'lam. Pertanyaan terakhir, bagaimana kedudukan kitab Arba'in ini dengan pembahasan atau topik tauhid, Ustaz? Ya, di dalam
Arba'in Nawawiyah akan dibahas tentang masalah akidah. Innamal a'malu binniyat, hadis yang pertama ini berkaitan erat dengan masalah akidah. Ya, berkaitan dengan keikhlasan. Ya, ini berkaitan dengan tauhid. Kemudian juga hadis yang kedua ini berkaitan dengan Islam, akan dibahas tentang rukun Islam, la ilaha illallah, syahadat la ilaha illallah, syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Hadis yang ketiga juga berkaitan dengan rukun Islam. Hadis yang keempat berkaitan dengan keimanan dengan takdir. Ya, hadis yang kelima tentang keharusan untuk ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis tentang ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Di antaranya adalah nasihat untuk Allah. Maka di antara makna nasihat lillah adalah mentauhidkan Allah azza wajalla. Maka insya Allah akan kita dapatkan hadis-hadis yang berkaitan erat dengan masalah tauhid dan juga masalah akidah ini. Nah, itu pertanyaan yang terkumpul pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah kita telah sampai di akhir pertemuan Ustaz. Mungkin untuk kita sebelum kita tutup ada sedikit kesimpulan dari Ustaz. Silakan. Baik, di akhir pertemuan kali ini mungkin bisa kita simpulkan beberapa poin. Yang pertama adalah pentingnya kita membaca kembali biografi para ulama kita, dan di situ banyak pelajaran yang bisa kita ambil yang menguatkan hati kita dan menjadikan kita semangat terus untuk mendalami agama ini dan melaksanakan agama ini. Kemudian yang kedua, kita mengetahui tentang pentingnya keikhlasan dalam berbagai aktivitas kita, termasuk diantaranya adalah dalam mengarang sebuah buku. Siapa yang menyangka bahwasanya buku yang hanya terdiri dari 42 hadis ternyata sampai sekarang dan terus dipelajari oleh kaum muslimin, oleh para ulama, oleh para penuntut ilmu. Dan ini menunjukkan tentang pentingnya ikhlas. Kemudian yang ketiga, kita harapkan istiqomah dari para peserta sekalian untuk sampai tuntas bisa mempelajari bersama 42 hadis yang seolah akan disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi, karena sebagaimana yang sudah kita singgung tadi, ini adalah berisi tentang kaidah-kaidah yang sangat prinsip dan pondasi-pondasi di dalam agama Islam. Kalau kita ingin mengenal Islam lebih dalam, maka hendaklah kita punya waktu untuk mempelajari 42 hadis ini. Wallahu ta'ala a'lam, itu yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah SWT memudahkan untuk bertemu pada pertemuan yang selanjutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, ana jazakallah khair atas pertemuan episode pertama ini. Mudah-mudahan untuk pertemuan kedepannya pembahasan kitab Arba'in ini bisa memberikan kami khususnya yang berada di Belanda dan negeri Eropa ini dalam menuntut ilmu, dan kami tetap mengutamakan ketauhidan pada Allah di begitu banyaknya godaan dan cobaan di negeri orang lain, terutama yang mayoritasnya adalah non-muslim, dan juga bagi teman-teman di Indonesia dan di seluruh belahan penjuru dunia mendapatkan manfaat dari pembahasan kitab Arba'in ini. Sekali lagi terima kasih, jazakallah khairan. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Barakallahu fiik. Ketemu lagi insyaallah ya. Insyaallah Ustaz. Barakallah.